Halo sobatku, jumpa kembali dengan admin yang akan kembali membawakan sebuah alur cerita film yang baru saja dirilis pada tahun 2024 ini. Di mana film ini menjadi sebuah film yang sangat admin rekomendasikan untuk kalian tonton dan tentunya memiliki keseruan dan akan membuat kita penasaran sepanjang cerita. Dan penasaran seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang berada di tengah lautan dengan sebuah perahu kecilnya. Di sebuah sekolah SMA Jingwa, sedang diadakan sebuah acara penggalangan dana untuk para korban tsunami yang terjadi setahun yang lalu. Seusai kegiatan itu, terlihat seorang sedang membersihkan genangan air yang terjadi karena sekolah tersebut sudah bocor. Dan terlihat pula jika kepala sekolah segera mendatangkan seseorang dan menugaskannya untuk melakukan renovasi atap tersebut, yang selalu saja mengalami kerusakan. Sambil berjalan, kepala sekolah tak sengaja mengusik Ibu Lin sebagai petugas kebersihan yang sedang membersihkan lantai, sehingga dia berusaha untuk meminta maaf. Karena hal tersebut dilihat oleh Anggi, anak dari kepala sekolah yang terlihat tidak menyukai apa yang terjadi di hadapannya itu, dan percakapan mereka harus berakhir ketika Saifu menjelaskan tentang kerusakan atap yang sudah bocor kepada kepala sekolah, di mana menurutnya hal tersebut harus diperbaiki secepatnya. Sepulang sekolah, Bu Lin terlihat sedang berusaha untuk menemukan anaknya dengan bertanya kepada beberapa siswa dan guru yang ditemuinya. Namun tak satu pun dari mereka yang melihatnya, sehingga dia pun akan mencarinya sendiri. Kemudian kita diperlihatkan kepada Anggi bersama gengnya. Di sini diperlihatkan betapa kejinya para siswa ini yang dengan begitu kejinya mereka sedang merundung Chen Yutong dengan cara merekatkan seluruh tubuhnya di tembok. Tak hanya itu, Anggi juga tega melumuri mulut Tong dengan cairan lem yang ada di sana, karena dia mengira jika ibunya Tong telah menggoda ayahnya. Dan segera meninggalkan Yutong tergantung sendirian di sana dengan kondisi yang sangat buruk setelah mereka merasa puas. Tak lama kemudian beruntunglah ibunya tiba ke sana untuk menemukan Tong dalam kondisi tersebut, sehingga dia pun segera menyelamatkannya. Dan sebagai seorang ibu yang sangat memperdulikan anaknya, Bu Lin pun segera membebaskan anaknya. Dan tentunya dengan perasaan yang sangat menyedihkan. Kemudian diperlihatkan jika saat itu terjadi hujan yang sangat deras sehingga Anggi bersama dengan gengnya memilih untuk mampir di sebuah gedung tua. Yang dengan sengaja mereka menyentuh benda yang berada di tempat itu. Namun, sebuah hal yang tak mereka duga, salah satu dari mereka yang bernama Jingsu tiba-tiba menghilang. Dan saat mereka mencoba melihat sekitar, terlihat jika seorang telah menghabisinya. Melihat peristiwa itu, Anggi dan temannya segera berlari menyelamatkan diri. Namun di sini temannya itu ikut menjadi korban juga. Kemudian kita diperlihatkan kepada ibunya Tong yang sedang memanen jeruk di tengah derasnya hujan tersebut. Di mana ia bersama Tong tak sengaja mendengarkan suara handphone berdering yang memperlihatkan jika aktivitas mereka saat ini sedang divideokan. Keesokan harinya, Bu Lin memperhatikan kepala sekolah yang sedang memperingati anaknya Anggi sebab saat ini para orang tua murid telah melaporkan atas hilangnya anak-anak mereka. Tapi Anggi sendiri malah berdalih jika kejadian itu tidak ada kaitan dengan dirinya. Merasa jika anaknya selalu diperlakukan tidak adil, Bu Lin pun mengajukan permohonan agar anaknya bisa dikembalikan ke kelas murid dengan kebutuhan khusus. Kini polisi sendiri sedang mendatangi TKP untuk menemukan bukti tentang hilangnya para siswa-siswi saat ini. Dan tak sengaja mereka menemukan sebuah ruangan dan mereka pun segera memastikannya. Namun setelah membuka pintu ruangan, mereka hampir saja jantungan dengan kehadiran atasan mereka yang tiba-tiba sudah berada di sana dan berdalih untuk mencari kamar kecil. Keesokan harinya para detektif mendatangi pihak sekolah untuk melakukan interogasi yang melibatkan Tong dan Anggi. Mengetahui Tong yang akan kesulitan, segera ibunya datang untuk menenangkan anaknya yang ketakutan.
Sedangkan Anggi sendiri tetap berdalih jika dia sebenarnya tidak ikut bersama para korban saat peristiwa itu terjadi. Kini Tong sendiri sudah kembali ke kelasnya dan bergabung dengan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Yang kemudian di sana dia mulai menggambar sesuatu yang kita pun belum tahu apa yang direncanakan oleh siswi ini. Sepulang sekolah, Tong bersama ibunya singgah di sebuah toko untuk berbelanja kebutuhan. Sepulang dari sana, mereka menyempatkan diri untuk berdoa di sebuah kuil. Dalam perjalanan, Tong menyadari jika dia dan ibunya sedang dibuntuti oleh seseorang. Dan sesampainya di apartemen mereka, Bully terkejut dengan kehadiran Saifu yang ternyata akan tinggal di gedung yang sama dengan mereka. Di mana kehadirannya di sana membuat Bully terlihat cemas. Tak lama kemudian terlihat Bully sedang bersiap-siap untuk pergi melakukan sesuatu dan meminta Tong untuk bersabar menunggunya. Di tempat lain, saat ini terlihat Anggi yang sedang bepergian sendirian menuju bus tua untuk bersantai sejenak. Namun sebuah peristiwa buruk menghampirinya di mana seorang mengincar Anggi dan tanpa kata langsung menghabisinya. Polisi pun kini sedang berusaha untuk mengidentifikasi identitas Bu Lin. Bu Lin sendiri sedang mengucapkan salam perpisahan kepada Pak Fang yang akan melakukan perjalanan bersama Saifu. Di acara sekolah, Pak Kepala Sekolah sedang mencemaskan Anggi yang belum juga terlihat di acara tersebut, di mana, seperti yang kita tahu jika sebenarnya hal buruk telah menimpa anaknya itu. Di mana Tong juga telah hadir di sana, dengan perasaan cemas, dia dituntun untuk berada di tempatnya. Di atap sekolah, Saifu yang sedang melakukan renovasi didatangi Ibu Lin. Hingga dimulainya acara, kepala sekolah masih mencemaskan Anggi dan terus mencoba untuk mendapatkan kabar darinya yang hanya sia-sia. Hingga tiba saatnya, di mana kepala sekolah dipersilakan naik ke pentas untuk memberikan sambutan. Tiba-tiba, mereka dibuat kaget dengan munculnya mayat Anggi yang bergelantungan tak bernyawa. Sontak semua orang di sana pun segera berlari histeris melihat peristiwa tersebut. Bu Lin yang menyaksikan kejadian tersebut dari atap kemudian segera berlari untuk menemukan Tong, namun dia tak melihatnya lagi di sana. Dia terus berlari mencari Tong ke sana kemari, namun tetap tak bisa menemukan anaknya itu. Di lain sisi, kepala sekolah yang terpukul atas tewasnya Anggi menyampaikan kecurigaannya kepada Saifu di hadapan pihak polisi. Bu Lin sendiri saat ini mulai menaruh curiga kepada Saifu, sehingga dengan nekat dia pun memanjat dinding, hanya bermodalkan sebilah kain untuk menyusup ke apartemen Saifu. Namun sayangnya, meskipun dia telah bersusah payah tiba di sana, dia tetap tak menemukan anaknya. Dan hampir saja dia tertangkap basah oleh Saifu, tetapi beruntungnya, Bu Su selaku pemilik penginapan itu datang sehingga Saifu pun teralihkan. Ketika berada di kantor polisi, Bu Lin harus menghadapi masalah lain ketika pihak kepolisian menemukan sebuah bukti video yang memperlihatkan kelakuan buruk Bu Lin terhadap Tong. Ketika para detektif lengah, Bu Lin segera pergi dengan mobil curian yang terparkir sepi di sana. Di sisi lain, saat Bu Su yang sedang dalam perjalanan bersama Saifu mendapati kabar jika saat ini Saifu kini ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan yang telah terjadi selama ini. Dan kini Saifu tiba di sebuah rumah sepi dengan kondisi Bu Su yang sudah tak berdaya. Sambil melangkah masuk, Saifu kembali mengingat kenangan-kenangan indah bersama anaknya dulu, di mana diceritakan jika anaknya dulu adalah sahabat baik Tong yang juga mengalami perundungan oleh Anggi dan gengnya. Di mana di hari perundungan itulah anaknya yang tak kuasa atas perlakuan Anggi dan kawan-kawan akhirnya harus meregang nyawa karena tak bisa melawan kepada para pembuli ini yang ternyata peristiwa tersebut diketahui oleh Tong dan juga ibunya. Dan karena peristiwa buruk inilah akhirnya Saifu memutuskan untuk melakukan pembalasan terhadap semua perlakuan buruk mereka.
Kembali ke saat sekarang, ternyata Pak Fang juga telah disekap oleh Saiful sebab ternyata Pak Fang juga ikut terlibat dengan memutarbalikkan fakta tentang peristiwa tewasnya anaknya itu. Saat sedang melampiaskan amarahnya kepada Pak Fang, tiba-tiba Bulin muncul dan menghantam Saiful. Setelah berupaya keras untuk menyerang, Bulin tetap tak mampu melawan Saiful meskipun dia telah berhasil menusuk pria tersebut. Ketika Saiful hendak pergi membawa Pak Feng, beruntunglah Busu yang berhasil menyelamatkan diri, kini datang untuk membantu Bu Lin. Dan mereka pun segera melakukan pengejaran terhadap Saiful. Karena melihat ibunya Tong yang mengemudi dengan brutal, Busu yang memaksa untuk turun malah menyebabkan mobil mereka saling hantam sehingga terjungkir. Beruntunglah bercepatan saat itu juga polisi tiba di sana. Namun Bully yang telah menghampiri Saiful dengan brutal menusuk Saiful dengan serpihan kaca mobil. Meskipun dengan kondisinya yang sudah sekarat, Saiful masih bisa membuat Bulin tak berdaya dan pingsan. Dan di saat itulah Bulin mengingat masa lalunya yang begitu pahit di mana dia selalu diperlakukan dengan kasar oleh suaminya. Di sisi lain terungkaplah fakta jika sebenarnya kejadian hilangnya Tong telah direncanakan oleh Saiful sendiri yang dengan menyesali semua hal yang telah terjadi dan menyadari jika tak ada lagi orang yang akan menerima kehadirannya, pria ini pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian kita kembali menemukan fakta jika sebenarnya Tong sendiri terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap ayah tirinya di usianya yang masih berumur 9 tahun. Sehingga sejak peristiwa itulah ibunya selalu mencoba menutupi apa yang telah dilakukan oleh Tong. Kemudian di penghujung film memperlihatkan Tong yang baru saja terbangun dari sebuah kotak yang dibawa oleh sebuah mobil dengan sebuah senyuman. Dan ditutupi dengan Tong yang saat ini telah menjadi seorang tahanan yang entah bagaimana dia bisa berada di sana. Tamat. Nah, sekianlah video kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan sebuah pesan yang dapat kita ambil adalah, sehebat apapun kamu menutupi kebenaran, ingatlah bahwa kebenaran akan selalu terungkap dengan sendirinya. Saya selaku admin mengucapkan rasa terima kasih karena kalian sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.